Mengingat kita sama-sama menunggu seperti apa hasil dari pemilu Amerika Serikat di tahun ini. Lalu seperti apa Anda menilai peluang menang dari tiap kandidat Presiden Amerika Serikat dan juga ekspektasi dunia usaha terkait hal ini? Kita ke Pak Budi terlebih dahulu. Iya, Mbak Aneka, saya kira Trump agak diuntungkan dengan kejadian terakhir ini ya, yang ada snipers, kemudian tapi meleset. Kemudian kalau kita lihat bagaimana yang dituliskan di media dan foto-fotonya, di belakangnya ada lambang bendera Amerika dan heroik dan seterusnya. Saya kira saya lihat ini sangat dimanfaatkan oleh Trump untuk merebut kepresidenan yang kedua. Memang masih berimbang, tapi saya lihat ke depan mungkin Trump akan punya kans lebih besar untuk hal ini. Baik, lalu seperti apa dampaknya terhadap dunia usaha secara global? Iya, saya kira tadi mungkin Mbak Aneka sudah jelaskan juga yang disampaikan oleh CNBC bahwasannya eh, Trump itu sangat proteksionistis ya, sangat proteksionistis dan grade Amerika dia pasti akan kembali ke era tersebut. Tadi dikatakan bahwa inflasi tinggi, kalau inflasi tinggi berarti interest di Amerika, Federal Bank juga tidak akan menurunkan. Nah, kalau itu terjadi ya duit terutama dari emerging country akan kembali ke sana. Dan hal ini tentu akan menimbulkan gonjang-ganjing lah di konteks global maupun Indonesia. Saya kira hal tersebut akan terjadi. Kemudian dia mau keluar dari Ukraina, NATO, kemudian dan seterusnya menunjukkan bahwa konteks geopolitiknya akan muncul ketidakstabilan baru. Nah, ketidakstabilan baru itu akan menunjukkan kembali akan sulit memprediksi ekonomi akan seperti apa kalau setiap kali muncul ketidakpastian dalam geopolitik global. Baik, kita akan beralih sejenak ke Ibu Medi. Ibu Medi, kalau kita mengingat era di saat Trump menjabat, ini kan memulai perang dagang dengan China begitu. Tapi di tengah ketidakstabilan tersebut, lalu ada negara-negara seperti negara tetangga kita, Vietnam, yang akhirnya bisa memanfaatkan itu begitu. Apakah mungkin ini juga bisa terjadi untuk industri nikel kita di saat Trump kembali menjabat dan kita sudah bersiap-siap dari sekarang untuk bisa mungkin mendapatkan sisi positifnya? Ya, Mbak Aneka, selamat siang. Jadi kalau dari kami sisi pengusaha, khususnya nikel, kita tahu bersama bahwa nikel saat ini saat ini sedang menjadi sorotan dunia ya terkait ekosistem baterai. Nah, kita tahu juga bahwa Amerika sendiri beberapa tahun lalu merilis satu aturan mengenai insentif IRA. Nah, apa sih IRA itu? IRA itu kan salah satu pasalnya adalah mereject bahasa kasarnya mereject nikel Indonesia yang katanya terlalu kotor atau terlalu dirty atau terlalu apalah bentuknya itu. Tapi kalau dari sisi kami melihat Trump dan Joe Biden, Trump itu adalah seorang pengusaha ya. Pengusaha itu kan tentu ya taking profit. Nah, bagaimana dia membuat sesuatu sehingga bisa mendapatkan penghasilan untuk negaranya sendiri pada saat dia jadi presiden Amerika nantinya ya, mudah-mudahan. Tapi kalau dari kami yang kami lihat adalah bagaimana kesinambungan kerjasama antara Indonesia sendiri terlebih untuk bahan baku natural resources kita. Saya bukan hanya berbicara nikel, tapi mineral-mineral lainnya juga yang secara tidak langsung dibutuhkan juga oleh negara Amerika. Nah, kita berharap ada revisi atau ada aturan baru nanti dari Amerika yang betul-betul bisa mengakomodir bahan baku atau natural resources dari Indonesia itu sendiri. Contohnya kan seperti IRA, dan saat ini kan pemerintah Indonesia juga sedang berusaha dalam merealisasikan Critical Minerals Agreement. Nah, itu juga masuk dalam Uni Eropa juga ya. Nah, kita cuma berharap di sisi lain adalah bagaimana kita bisa encourage atau mengengage pengusaha Amerika untuk ikut masuk juga bekerja sama di Indonesia dalam rangka pengolahan mineral Indonesia atau natural resources Indonesia. Tapi kembali lagi, sejauh mana pemerintah Amerika mendukung pengusaha Amerika seperti salah satunya insentif untuk pengusahanya sendiri sehingga bisa taking profit terhadap material-material dari negara lain. Ya tentu kan pengusaha itu kan harus mendapat sesuatu ya Mbak Neke ya, harus ada cuan lah kalau bahasa kami.
kembali juga ke kami juga mencari market itu kan bukan semata-mata hanya ke Cina. Aturan hilirisasi atau nickel downstream itu bukan hanya fokus kepada negara Cina, tapi kita terbuka untuk semua negara. Nah, dalam hal ini beberapa pengusaha, saya sendiri sudah berdiskusi dengan Tesla, kemudian dengan Elemen, kemudian dengan pabrik Ford juga di Amerika. Mereka sebenarnya secara tidak langsung butuh bahan baku kita dalam rangka ekosistem baterai, yaitu NMC atau nikel mangan kobalt. Tapi masih terkait terhadap Undang-Undang IRA itu sendiri, Mbak Ineke. Nah, kita berharap ada revisi atau ada aturan baru sehingga pengusaha Amerika itu sendiri bisa dan mau bekerja sama dengan Indonesia dalam rangka green energy ke depannya. Nah, kita berharap mudah-mudahan itu terjadi, Mbak Ineke. Baik Ibu Medi, kalau dibandingkan dengan Trump, apakah potensi adanya revisi ini justru lebih besar jika Biden kembali memenangkan pemilu? Kalau kami melihat yang tadi saya sampaikan, karena Trump ini kan jiwanya pengusaha. Beliau ini kan jiwa benar-benar jiwa dagang ya. Kalau kami secara pengusaha melihat sisi bisnisnya, tentu Trump akan melakukan sesuatu untuk negaranya dalam rangka pendapatan penerima negara, tapi juga mendukung investasi dalam negeri, yaitu investasi di Amerika itu sendiri gitu loh. Nah, bagaimana kita mengakomodir ini? Bagaimana kita menjalin kerjasamanya dari sisi produk demand and market and demand-nya dari bahan baku khususnya mineral Indonesia, Mbak Neke.